Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 dari kelas PAI 6E yang terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Novita Rahmalia, dan rekan saya yaitu Syifa Salsabila. Insya Allah pada hari ini kami akan memaparkan terkait tentang instrumen penilaian ahli media. Pada penelitian Research and Development itu pada model Borg and Gold ada tahap yaitu tahap expert validation, yang dimana pada tahap tersebut yaitu para ahli itu menilai kelayakan suatu produk yang telah dirancang oleh para peneliti. Adapun pada penilaiannya itu terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama dari aspek isi atau materi, kedua dari aspek bahasa, dan ketiga dari aspek media. Adapun kami akan memaparkan dari hanya pada aspek media, yaitu instrumen ahli media. Adapun contoh produknya kami menggunakan modul. Di sini ada kisi-kisi validasi instrumen ahli media. Ada 3 indikator yang akan dinilai oleh ahli media, yaitu yang pertama itu ukuran modul, yang kedua itu desain cover modul, dan yang ketiga itu desain isi modul. Dari 3 indikator tersebut terdapat subindikator lagi. Adapun subindikator dari ukuran modul yaitu ukuran yang dimana nantinya itu terdapat 2 butir pertanyaan dalam angket. Kemudian pada desain cover modul itu subindikatornya ada 3. Yang pertama itu tata letak cover modul, yang nantinya terdapat 8 butir pertanyaan. Kemudian tipografi cover modul yang nantinya akan ada 6 butir pertanyaan. Kemudian ilustrasi kulit modul yang nantinya akan ada 2 butir pertanyaan. Kemudian pada subindikator desain isi modul ini ada 3, yaitu tata letak isi modul yang nantinya ada 13 butir pertanyaan. Kemudian tipografi isi modul yang nantinya ada 11 butir pertanyaan, dan yang terakhir itu ilustrasi isi modul yang nantinya ada 5 butir pertanyaan. Next it. Adapun penilaian di sini, penilaiannya itu ada dari skor 1 sampai 4 ya. Yang dimana jika mendapat skor 4, yang berarti yaitu sangat layak. Apabila kelayakan modul dengan pernyataan pada angket sangat baik, maka akan diberikan skor 4, yaitu sangat layak. Kemudian di skor 3 itu akan diberikan skor 3, yaitu layak apabila kelayakan modul dengan pernyataan pada angket itu baik. Kemudian jika mendapat skor 2, yaitu artinya itu kurang layak apabila kelayakan modul dengan pernyataan itu berarti kurang baik. Dan kemudian apabila mendapat skor 1 yang artinya tidak layak, yaitu kelayakan modul dengan pernyataan pada angket itu tidak baik atau berarti jelek. Kemudian selanjutnya langsung saja kita bahas angket pernyataan untuk modul. Yang pertama itu dari aspek ukuran modul, yaitu yang pertama ukuran. Di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu pertanyaannya itu kesesuaian ukuran modul dengan standar ISO. Standar ISO ini ukurannya itu A4 dan B5. A4 itu di ukuran 210 x 297 mm, dan B5 itu di ukuran 176 x 250 mm.
Jadinya, apakah modul tersebut sudah standar dengan ISO atau belum? Kemudian yang kedua itu kesesuaian ukuran dengan materi isi modul. Apakah isi modul itu sudah sesuai? Dan kemudian itu aspek desain. Kemudian selanjutnya itu aspek desain cover modul. Yang pertama itu ada tata letak cover modul. Di tata letak cover modul ini ada 8 pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama itu penataan unsur tata letak pada cover muka sudah sesuai atau belum sehingga memberikan kesan irama yang baik. Kemudian kedua itu penataan unsur tata letak pada cover belakang itu sudah sesuai atau belum sehingga memberikan kesan yang baik. Kemudian penataan unsur tata letak pada cover punggung itu sudah sesuai atau belum. Kemudian menampilkan pusat pandang point center yang tepat itu sudah sesuai atau belum. Kemudian komposisi unsur tata letak seperti judul, pengarang, ilustrasi, logo dan lain-lain itu proporsionalnya dengan tata letak isi itu sudah sesuai atau belum. Kemudian ukuran dan unsur tata letak penulisan proporsional dengan ukuran modul itu sudah sesuai atau belum. Kemudian unsur warna memiliki tata letak yang harmonis sehingga dapat memperjelas fungsi materi isi itu sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir itu menampilkan kontras yang baik itu sudah menampilkan kontras yang baik atau belum. Kemudian selanjutnya itu di tipografi cover modul. Tipografi cover modul ini sebenarnya ada 6 pertanyaan yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu di bagian huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ukuran huruf judul modul lebih dominan dibandingkan nama pengarang dan logo. Itu sudah sesuai dengan modul yang dirancang atau belum. Kemudian warna judul buku kontras dengan warna latar belakang. Kemudian ukuran huruf proporsional dibandingkan dengan ukuran modul. Sedangkan di bagian huruf yang sederhana atau komunikatif juga ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf. Kedua, tidak menggunakan huruf hias atau dekorasi, dan juga yang ketiga sesuai dengan jenis huruf untuk isi atau materi buku. Kemudian yang ketiga itu ilustrasi kulit modul. Di ilustrasi kulit modul ini ada mencerminkan isi modul. Yang pertama itu ilustrasi dapat menggambarkan isi atau materi modul. Kedua, ilustrasi mampu mengungkapkan karakter objek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syifa Salsabila. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai aspek desain isi modul. Nah, aspek desain isi modul ini terdiri dari yang pertama yaitu tata letak isi modul. Nah, tata letak isi modul itu yang pertama ada tata letak konsisten, yaitu terdiri dari 4 butir pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola penulisan. Lalu, yang kedua, pemisahan antara paragraf yang jelas. Yang ketiga yaitu tidak terdapat widow atau orpan, atau disebut juga dengan kalimat berbeda halaman. Lalu yang keempat yaitu penempatan judul bab atau yang setara dengan kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain, yaitu seragam atau konsisten. Lalu yang kedua itu ada unsur tata letak yang harmonis. Itu terdiri dari 3 butir pertanyaan. Yang pertama itu ada margin yang digunakan proporsional terhadap ukuran modul. Lalu jarak antara teks dan ilustrasi sesuai. Lalu yang ketiga yaitu margin antara 2 halaman berdampingan proporsional. Lalu ada penempatan dan penampilan unsur tata letak, yang dimana terdiri dari 6 butir pertanyaan. Yang pertama yaitu
judul bab. Yang kedua yaitu subjudul bab. Yang ketiga angka halaman atau folios. Lalu ilustrasi. Yang keempat yaitu keterangan gambar atau caption. Lalu yang terakhir yaitu ruang putih. Nah, selanjutnya yaitu ada tipografi isi modul. Yang dimana tipografi isi modul ini yang pertama terdiri dari tipografi sederhana yang terdiri dari 3 butir pertanyaan. 3 butir pertanyaan itu yaitu yang pertama tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf, lalu tidak menggunakan jenis huruf hias atau dekoratif, lalu yang ketiga yaitu penggunaan variasi huruf, bisa bold, italic, capital, small capital, atau yang tidak berlebihan. Jadi penggunaan huruf-huruf yang sederhana. Lalu selanjutnya itu ada tipografi mudah dibaca yang terdiri dari 5 butir pertanyaan, yaitu yang pertama besar huruf sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Lalu yang kedua jenis huruf sesuai dengan isi materi. Lalu yang ketiga panjang baris teks maksimal 78 karakter, jadi tidak melebihi dari 78 karakter. Lalu yang keempat spasi antar baris sesuai teks normal, biasanya itu 1,5 ya. Lalu yang terakhir yaitu jarak antara huruf normal. Lalu ada juga topografi memudahkan pemahaman yang terdiri dari 3 butir pertanyaan. Yang pertama yaitu jenjang atau hierarki, judul-judul itu jelas. Lalu yang kedua jenjang atau hierarkinya itu judul-judul proporsional. Lalu yang ketiga tanda pemotongan kata atau hyphenation. Lalu itu yang ketiga ada ilustrasi isi modul. Nah, ilustrasi isi modul itu terdapat pertanyaan yaitu ilustrasi memperjelas dan mempermudah pemahaman yang terdiri dari 3 butir pertanyaan. Yang pertama yaitu mampu mengungkap makna atau arti dari objek. Yang kedua yaitu bentuk proporsional. Lalu yang terakhir bentuk sesuai dengan kenyataan atau realistis. Lalu ada ilustrasi isi atau menimbulkan daya tarik yang terdiri dari 2 butir pertanyaan. Yang pertama yaitu keseluruhan ilustrasi serasi. Lalu yang kedua yaitu goresan garis jelas. Lalu di bawah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kotak saran yang bisa mengisi kritik dan saran dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai validasi ahli media dalam RND. Cukup sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.